Oke, teman-teman semuanya, bahasan kita kali ini adalah bahasan yang luar biasa menurut saya, spesifik, dan ini pasti mereka kalian punya pengalaman masing-masing ya. Kajian kita malam hari ini adalah kajian kita membahas tentang sifat-sifat dan kelakuan serta karakter majikan. Nah, ini pasti berbeda-beda. Nah, ini pasti sesuatu yang kalian semuanya punya pengalaman, tidak mungkin tidak ya. Jadi kalian pasti punya pengalaman dengan majikan kalian, tidak mungkin tidak, guys. Saya sangat percaya itu ya. Oke. Nah, oke, saya kembali lagi. Nah, kita bahas malam ini, kita telusuri malam hari ini, kita perbincangkan malam hari ini, dan kita diskusikan malam hari ini. Karena yang terpenting tidak hanya kita bincangkan, kita diskusikan, tapi kita menyerap. Ya, dari diskusi kita itu kita mendapatkan sebuah kesimpulan, kita mendapatkan nilai, kita mendapatkan, oh ternyata begini, begini, begini. Karena ini psikologi ya, memahami manusia. Ya, saya sendiri pernah mengalami menjadi pekerja rumah tangga, tapi alhamdulillah cuma 4 bulan saja, tidak sampai tahunan. Jadi di situ yang ingin saya juga bagi, tidak hanya itu, saya juga ingin mendengar sebenarnya, atau kalian menulis kalian menulis perilaku dan tingkah dari majikan-majikan kalian. Mas Thomas Enda, Mas apa Mbak ini? Terima kasih yang sudah hadir, Mbak Thomas apa Mas Thomas Enda. Oke, malam hari ini kita mengkaji, hari ini kita membahas karakter dan sifat-sifat majikan. Nah, sebelum saya membahas karakter dan sifat majikan ini, saya ingin bertanya kepada kalian. Di saat pertama kali kalian masuk ke Hong Kong ini, yang nonton saya ya, yang melihat saya ini, tolong diberikan sumbangan suaranya. Pada saat kalian pertama kali masuk dan kerja di Hong Kong, kira-kira bagaimana perangai majikan kalian? Nah, ini tolong. Jadi apakah langsung baik? Ya kan? Apakah tiba-tiba Mbak Iin, selamat malam. Mbak Ami Lovana Iswari tadi dari Facebook geser ke YouTube. Nggak tahu kenapa kok dari Facebook geser ke YouTube. Kan sama aja juga. Jadi apa apa yang kalian rasakan di pertama kali majikan kalian? Ini penting ya teman-teman sekalian. Penting di mana bahwa pengalaman di 1.000 orang atau pengalaman di 100 orang itu akan bisa merubah situasi dan keadaan hari ini ketika kalian mau menjawab, ketika kalian mau berbagi, ketika kalian mau bercerita, ketika kalian mau menulis sesuatu itu di kolom komen. Ya teman-teman semuanya ya. Bahwa kembali lagi, apa yang kalian rasakan pertama kali kalian masuk majikan sudah bisa dipastikan di saat mungkin terjadi interview, karena tidak semua ya teman-teman dapat majikan di Hong Kong itu ada yang interview, ada yang tidak. Bahkan udah kamu ini aja, yang penting kamu mau. Nah, ada yang karakter kayak gitu, ada yang memang harus ada interview dulu. Karena pada pastinya dipastikan bahwa ketika kalian pertama kali dong punya basic, walaupun ex Taiwan, walaupun ex Singapura, ya. Kalau ex Hong Kong kan tidak mungkin, ya, karena berarti udah duluan, bukan yang pertama. Kalau yang pertama pasti pasti bahasa Kantonis ini awam, dan bisa bisa kita pastikan ya, bukan sok tahu kemeru, yang bisa dipastikan. Teman-teman punya karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang cepat nangkep, Mbak Eva Teresa hadir. Ada yang cepat nangkep, ada yang pertama itu juga tetap nggak ngerti apa-apa. Yang dia tahu hoa, ya, muisi, kemudian mkosai, ya kan, tocesai, itu pasti. Jadi pertama kali cerita itu sebenarnya ketika dari 100 orang atau dari 1.000 orang bercerita dengan hanya kalimat pertama kali saya di Hong Kong tidak ngerti bahasa sama sekali, dan yang saya rasakan dengan majikan, kelihatan majikannya jahat, saya dibentak-bentak atau apa. Dengan kalian hanya bercerita begitu aja, 100 orang bercerita,
pengalaman pertama di majikan seperti itu bisa merubah situasi dan keadaan. Ini nggak bisa sendiri. Menciptakan kondisi PMI bersama untuk jauh lebih baik itu tidak bisa dilakukan sendiri. Seberapa kuat konten kreator? Pasti ada salah. Ada yang nggak nonton. Mbak Karini Widiawati. Even though itu 1 miliar ya. Even though itu 1 juta penonton. Mbak Salisal. Ya, walaupun kita punya subscriber 1 juta, ini tidak bisa masuk ke sela-sela. Ya, saya percaya itu ya teman-teman. Saya bukan orang yang kempede ya, bahwa merubah segalanya itu butuh waktu, butuh effort, butuh usaha, butuh juga kalian. Paling penting adalah faktor terpenting dalam merubah teman-teman itu kalian, bukan kita. Kalian yang merasakan. Faktor paling penting adalah teman-teman semuanya yang sudah di Hong Kong. Mbak Elam Maya Silar, selamat malam. Ya, jadi untuk membuat situasi di Hong Kong, untuk menjadikan Hong Kong ini hal-hal yang positif, itu sebenarnya bukan dari saya, bukan dari YouTuber, tapi dari kalian semua, dari kalian yang nonton ini, dari kalian yang pernah hidup di sini, dari kalian yang sekarang masih hidup di sini, dan dari kalian yang pernah di Hong Kong dan pulang. Itu elemen terpenting. Selamat malam, Mbak Ana, typo, hadir semangat. Oh, selalu Mbak on fire saya. Wajah saya ganteng aja habis keramas, habis cukur kata bujuku, bremo saya dicukur. Yang wajah saya seger nggak? Komen-komen dulu dong. Kok dari tadi nggak ada yang komen? Mas Andro kok so weger neben aku rodok-rodok seneng sitik ngono lho, Rek. Iya. Hah? Ben aku gak betul, boleh. Alhamdulillah majikan saya baik, malah aku masuk majikan yang pertama belum bisa bahasa, masuk hari Sabtu, hari Minggu suruh libur kasih uang 100, air 1 botol, oktopus. Alhamdulillah. Oke, yang kayak Mbak ini berapa manusia? Yang kayak Mbak ini berapa manusia? Satu. Terus yang kedua, yang ingin saya tanyakan kepada Mbak In sampai jawab. Sebelum sampean masuk ke Hong Kong, bagaimana kehidupan sampean di 1, 2, 3 tahun sebelumnya? Coba, aku percaya diri, Soal. Saya tanyakan dulu. Jadi dari situ itu jawabannya sampean Mbak Iin itu akan menentukan jawaban dan omongan kita berikutnya. Kalau sampean menemukan majikan yang baik. Dan ini bisa dipelajari. Jadi kejadian dalam hidup kita, situasi dalam hidup kita, itu bukan sesuatu yang nggak bisa kita pelajari. Bukan sesuatu yang tidak juga bisa kita prediksi bisa. Ya, semua bisa kita prediksi, semua bisa kita kira-kira, semua bisa kita antisipasi dan semua bisa kita kondisikan. Ya, sekali lagi ini teman-teman. Sama Mbak In belum dijawab. Jawab Mbak In. Kehidupan sampean sebelum dapat majikan di 1 sampai 3 tahun. Kira-kira bagaimana gambarannya? Gelapkah, terangkah, biasa saja kah, atau aman-aman saja? Coba sampean kasih jawaban supaya saya bisa memberikan pandangan dan gambaran ke lebih banyak orang. Jadi atas pengalaman sampean. Hadir malam Mas Sandro dan selamat malam semuanya Mbak Ella Mai. Asilar, terima kasih selamat malam. Suwe Mbak Iin jawabnya, Kak Popo kita tunggu. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Saya kadang memastikan. Jadi ketika ada teman yang bercerita tentang sebuah kebaikan, saya bukan langsung menerima kebaikannya dulu. Saya bertanya dulu. Di balik kebaikannya yang sampean terima hari ini, masa lalu sampean di 1, 2, 3 tahun itu terjadi hal apa? Rata-rata, nggak semuanya saya bilang. Rata-rata yang mereka sampaikan jawabannya begini.
Gak kena dicerita Mas, terlalu panjang dan terlalu menyedihkan. Nah, oke, dijawab sama Mbak Iin. Barusan melahirkan, umur 3 bulan, aku langsung ke Hong Kong karena aku ingin pisah dari suami karena aku istri kedua. Ya, sesuatu yang bisa kita pikirkan, sesuatu yang kita bisa pelajari polanya. Jadi kehidupan itu pada prinsipnya bisa kita belajar polanya. Ya tinggal persoalannya, sejauh mana kita mempelajari pola. Ya, pola dari kehidupan. Itu yang pertama, melihat di luar, melihat keluar dari hidup kita, jangan dikeluarkan dulu, dilihat dulu di luar. Terus dimasukkan lagi melihat ke dalam. Itu akan teman-teman merasa paham polanya. Nah, kalau kita sudah bisa di tahap melihat dari luar, terus melihat lagi ke dalam, pelan-pelan teman-teman menjadi manusia yang jauh lebih bijak. Ketika kalian menjadi manusia yang jauh lebih bijak, saya nggak bicara pinter, lebih bijak, Mbak Cie Fernando. Nah, ketika kalian bijak, maka level kepintaran itu akan terlampaui. Karena pinter belum tentu bijak. Tapi kalau bijak, yang pertama tadi, pinter melihat keluar dan pinter melihat ke dalam, akhirnya jadi bijak. Itu polanya sebuah kehidupan. Mbak In bilang, ini komennya sudah bergaris ya, runut. Alhamdulillah majikan saya baik, malah aku masuk majikan yang pertama belum bisa bahasa, masuk hari Sabtu, hari Minggu sudah suruh libur, kasih uang 100, air 1 botol, oktopus, dan Alhamdulillah. Kemudian saya pertanyakan, di 1, 2 tahun atau 3 tahun kehidupan sampai mau eh, jadi yang sampai rasakan ke apa? Mbak Iin ngomong, barusan melahirkan umur 3 bulan, aku langsung ke Hong Kong karena aku ingin pisah dari suami karena aku istri kedua. Bisa dibayangkan aja, nggak perlu kita ceritakan banyak-banyak. Selamat Mas Sandro T8. Oke, kalau info progres ini harus saya lihat dulu ya. Ya, jadi info progres ya teman-teman. Untuk besok T8 kita ikuti aja berita di TV atau yang paling mudah saya belum bisa fix ya. Aku tadi juga belum lihat ramalan cuaca karena nanti kalau T8 itu biasanya sudah ada gejala ya teman-teman. Biasanya sudah ada tanda-tanda angin atau apa. Ini baru masih hujan. Biasanya sudah ada muncul tanda-tanda dan gejala. Dicek aja. Besok saya belum bisa bahas ini terlalu dalam Mbak Cie. Ya, Mbak Cie Fernando mau dimaafkan. Ya. Oke, kita bahas kembali lagi sifat-sifat dan karakter majikan. Yang paling penting adalah majikan ikuti aja. Majikan ada di rumah, majikan nggak kerja, majikan bagaimanapun dan seperti apapun, dilihat aja majikan. Kalau majikan nggak kerja, majikan di rumah, majikan tenang aja di rumah, berarti ya ikuti lapan. Nah, jangan memaksa. Ya, ikuti arusnya aja dulu ke majikan. Ya patokannya di majikan. Kalau teman-teman patokannya adalah di majikan, jangan ngeyel. Ya ini demi kebaikan kita semuanya. Nah kalau saya majikannya bojo saya, cek iso dia rada saiki, tapi nek ngeyel banget-banget bahwa gegeran. Oke, oke kita bahas lagi ya karakter dan sifat-sifat majikan. Mbak Bunda Helmi Hervi, selamat malam. Penuh perjuangan Mas Andro jatuh bangun dari Singapura jaga bayi dioper sana sini finish 2 tahun pulang Indo 3 tahun terus berangkat ke Taiwan 2 tahun lebih jaga orang stroke terus pulang langsung ke Hong Kong kaget jawab sama Mbak Amila. Jadi di awal perjuangan kalian itu saya meyakini saya pastikan daya dan saya meyakini pasti berat. Kalau toh pun ada yang kayak Mbak Iin berarti beratnya sudah di Indonesia. Beratnya di kehidupan sebelumnya.
Mbak Muniroh Munir. Mbak Muniroh is watching. Assalamualaikum Mas Andro. Seandainya semoga sehat selalu, panjang umur dan bahagia. Terima kasih atas doanya Mbak Nur Caula. Mudah-mudahan doa yang sama kembali ke Mbak Nur Caula dan teman-teman semua yang nonton, yang melihat kebaikan yang berlipat-lipat. Bagaimana suaranya teman-teman? Kalau teman-teman suaranya lancar, aman, dan baik-baik saja, it's okay. No problem. Ya, tapi kalau ada gangguan tolong dikabari. Mbak Mai Handrik, Rayu Malam beserta followernya Prince Edward Dardir. Terima kasih ya. Jangan dibilang follower, Mbak. Mereka bukan follower saya, mereka friend saya. Mereka ini teman-teman saya. Suaranya jelas, aman, Mas. Oke. Jangan disebut mereka follower, Mbak. Mereka ini justru sahabat karib saya, teman saya. Jadi bestie. Teman-teman yang nonton saya ini bestie, maka saya berjuang untuk mengolah pikiran saya untuk memberikan yang terbaik buat bestie-bestie semua, buat teman-teman semuanya. Jadi itulah nih persembahan terbaik dari diri saya. Oke, jadi teman-teman sekali lagi ya saya menyampaikan sifat-sifat dan karakter majikan. Coba kalian tulis, yang komen ini kalian tulis ya, ya. Baik di Facebook ataupun di YouTube kalian tulis sifat karakter majikan kalian. Sifat karakter majikan kalian yang menurut kalian tidak baik pertama kali yang kalian tahu. Sifatnya yang pertama kali kalian paham. Sifat majikan yang kalian pahami dulu pertama kali itu apa? Tolong ditulis di kolom komen. Komen kalian ini untuk bisa memberikan gambaran kepada yang lain semuanya. Betul, Kak. Satu rumah dua istri itu lebih sakit jadi istri kedua. Itu sakit, makanya lebih baik sendiri besarkan anak. Nah, ini pertanyaannya Mbak Iin. Sorry ini sudah ke pribadi. Kok sampean menyenangi seseorang yang sudah punya suami? Apa dijodohin? Apa terpaksa atau bayar utang atau kayak Siti Nurbaya? Tapi alhamdulillah majikan selalu baik padaku. Iya, Mbak. Kalau sampean tetap ngeles bawa baik. Persoalan saya lagi jadi meruntut ke belakang. Karena begini ya, teman. Menikmatinya masa kalian. Jadi yang terjadi di teman-teman itu begini. Majikan baik, ya, keluarga agak mumet. Ya, keluarga wonge nggak pelit sak keluarga Mas. Alhamdulillah Mbak Nur Caula berarti bagus. Kok ceritanya bagus-bagus semuanya, nggak ada cerita jelek, bagus berarti oke lah ya. Jadi kalau di Hong Kong ketemu dengan majikan yang istimewa, super super oke. Nah, persoalan itu datang dari Indonesia. Atau terkadang di Indonesia baik-baik saja, fine fine saja di Indonesia. Lah di Hong Kong ini bermasalah. Nah, kalau yang di Hong Kong bermasalah, Indonesia baik-baik saja kan bisa support. Ya. Majikan mudah dikomporin karena satu rumah ada 3 pembantu. Waduh, Mbak Amilova ngeri sama ini. Startupnya ngeri. Mbak Amilova kelihatan startupnya ngeri. Mbak Iin startupnya sudah enak. Mbak Nur Caula startnya juga enak. Dijodohkan dan aku masih muda umur 19 tahun menikah. Oke, stop. Mbak Iin terima kasih. 19 tahun dan menikah dijodohkan sama orang tua harus menurut daripada jadi anak durhaka. It's okay, terima kasih atas ceritanya. Ya, jadi kayak gini teman-teman. Kembali lagi, karakter majikan. Majikan tidak pelit, oke. Yang satu, majikan suka dikomporin. Berarti kita ambil. Kalau majikan dikompori, karena satu pembantu ada 3, jelas. Dia pasti akan membandingkan. Dan ketika 3 tadi tidak bisa saling mendukung atau justru malah saling menjatuhkan satu sama lain, ya yang paling baru akan remuk.
Baik majikan saya, cuma yang ini tidak bisa tepat waktu. Wah, oke. Kalau aku pernah dapat majikan baik tapi bubunya, loh, majikan kurang baik tapi bubunya baik. Gini loh, teman-teman, sifatnya tidak baiknya itu karena apa? Ya, pelit kah? Suka ngomel kah? Semua disalahkan kah? Atau apa? Gitu loh. Kadang-kadang ya sekali lagi ya, aku mau maksa sih jawaban kalian. Ya karena bisa jadi sudah lupa. Karena yang datang di komen saya ini adalah orang-orang yang sudah kawak ya, bukan anak yang baru. Kerja cepat selalu bilang harga mahal. Nah, ini Mbak Karini Widiawati ini pas. Kerja cepat selalu bilang harga mahal. Yes. Berarti perhitungan ya, terus fighty-fighty ya, memaksa kita untuk menjadi harus super fast, lebih cepat, sempurna, bagus. Nah, karakter majikan. Jadi sampean sudah bisa menjawab maksud saya. Jadi ketidakbaikan majikan yang kalian anggap ketidakbaikan atau gap. Jadi gap itu gini, kehidupan kalian di Indonesia dan kehidupan kalian pertama kali masuk Hongkong itu kan pasti ada gap, ada jarak. Ada sesuatu yang tidak kalian terima. Lah ketidak yang kalian terima itu apa? Sebutkan. Ya. Dari ketika kalian menyebutkan itu, ketika informasi ini dilihat sama anak-anak baru, ya kan, dicek sama anak-anak baru, maka mereka akan berubah cara pandang. Mereka akan berubah cara berpikir. Kemarin ada sempat ngobrol ke saya. Kemarin ada sempat ngobrol ke saya bahwa aku setelah lihat konten-kontennya Mas Andro kok jadi gamang ya kerja di Hong Kong. Bagus. Kalau ada anak baru proses terus melihat konten saya, kemudian gamang, kok jadi berpikir. Nah, itu saya senang. Oke, sifat bosku yang dulu 2000 mulai jelek bang, sering marah dimanapun tempatnya. Nah, pertama, sering dimarahi, sering marah-marah. Bayangkan, di Indonesia semuanya menyayangi kita, semua care sama kita, bahkan kita yang suka marah-marah. Begitu balik ke Hong Kong, dare kita yang dimarahin. Begitu ke Hong Kong, dare kita yang disalah-salahin. Begitu ke Hong Kong, dare kita ditunjuk-tunjuk mukanya. Wow, Mbak Sri Asih, Mbak Sri Asih Mefu gitu. Kalau nggak salah sih, kalau aku ingat Mbak Sri Asih. Videonya sudah nampil Mbak Sri Asih. Nanti bikin lagi ya Mbak Sri Asih. Ya, sifat bosku jelek. Ya, sifat dan karakter. Dan kalau toh pun, kembali lagi ya saya teman. Ada majikannya baik. Dari awal, start sudah sangat baik. Sudah menurut kalian bagus. Pertanyaan saya, ya kembali lagi. Kehidupan kita sebelumnya bagaimana? Majikan kedua sifatnya haus pujian, cerewet, malah marah-marah melulu karena pasien kanker. Jadi kalau jawaban kalian itu saya kumpulin, kemudian jadi video 100 orang, kemudian kita share, gaji 10 juta itu awalnya itu begini. Nama satu-satu semuanya, ceret, 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 ceret. Share. Pasti mereka akan berpikir. Pasti akan mereka mempersiapkan mentalnya untuk benar-benar kuat. Tapi semuanya itu, semuanya itu kalah dengan kebutuhan. Kalah dengan keinginan kalian yang kuat memperbaiki kehidupan. Kalah dengan hutang yang banyak di rumah.
Karena kalian hanya berpikir satu-satunya cara dan jalan untuk saya bisa menyelesaikan ini semuanya, saya harus menghadapi majikan saya sampai tuntas. Dan kalian semuanya melakukan itu. Dan kalian semuanya melewati fase itu. Dan kalian semuanya di fase itu. Waduh, ada anggota dewan. Anggota dewan atau ketua partai ini. Bang Reza Abdul Mudi. Wah, konco pren. Bang Reza, saya besok hari Kamis ketemu sama Bang Jemblung. Tunggu ya, nanti updatean fotonya. Kita reuni. Pokoknya di Hong Kong. Teman SMA saya datang. Mbak Amilova, betul banget Mas Andri. Mbak Sri Asih, waalaikumsalam. Kok selalu jawabannya betul? Ada nggak pernyataan saya yang jawabannya salah? Hanya menurut Mbak Ine yang salah. Sing Mbak Liane betul betul. Terima kasih. Mbak Sri Asih, selamat pagi Mbak Sri Asih, selamat pagi. Ya, buat teman-teman semuanya. Oke, saya mau share sedikit ya. Ini penting. Mau saya bagi ke teman-teman. Oke, mana tadi gambarnya? Ya, jadi ini yang ingin saya bagikan ke teman-teman yang kalau di Facebook di status saya sudah lihat. Nah, kalau di YouTube boleh cek-cek ya. Di YouTube mudah-mudahan kelihatan gambarnya. Waduh, Mbak Sri Asih aku dikasih 20 star. Ampun Mbak Sri. Tuh kan gak kelihatan toh. Aku mesti mangkel kayak gini. Di YouTube halamannya mesti nggak kelihatan. Kalau majikan cerewet, dengarkan saja. Nanti capek sendiri. Yang penting kita jujur, tidak punya uang. Bilang insya Allah majikan baik. Kalau kurang makan, bilang saya bilang jangan sungkan. Oke, betul sekali. Alhamdulillah udah masa di fase melalui di fase yang punya majikan yang horor hampir hampir kena mental loh Mas Andrew padahal ex Hongkong 10 tahun. Aku mesti kalau share itu mesti kayak gini. Coba teman-teman ya, kalau di Facebook oke ya, terima kasih ya kalau di Facebook kita kecilin. Nah, biar kelihatan. Mbak Bella Nur Asia. Aku kadang-kadang nggak kelihatan Mas Andri ya, Mbak Eva Teresa tenang, bentar, bentar. Nah, kelihatan ini baik di Facebook dan di YouTube kelihatan. Yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah hidup kita adalah hasil dari proses berpikir yang kita lakukan atau jalankan. Selamat pagi Mbak Bella Nuransyah. Lah, jalankan. Lah, kalau berpikir saja malas, terus hasilnya piye? Ya, teman-teman. Ini bagi saya clue ya. Ini dalam menghadapi hidup ini penting clue. Tetapi sekali lagi, kalau kita nggak berpikir atau kalau kita berpikir dan berpikir kita terlalu berlebihan, ya pedot. Oke, jadi normal aja. Tapi awalannya adalah proses berpikir. Kita harus berproses dalam berpikir. Nah, berpikir yang bagaimana? Nah, macam-macam. Proses berpikir itu macam-macam. Ini baru jelas ya, Mbak. Sorry. Ya, teman-teman sekali lagi. Nah, ketika kita berpikir, maka kita melakukan. Setelah kita lakukan, jadi kebiasaan. Kebiasaan itu menjadi karakter. Karakter menjadikan diri Anda seperti sekarang. Nah, coba kita bahas ya. Ini silakan dilihat aja di Facebook. Uh, di YouTube saya nggak tahu. Di YouTube kelihatan apa nggak? Mudah-mudahan kelihatan. Nah, kelihatan di YouTube, oke.
Jadi kadang kita harus share ya sesuatu. Nah ini kalau teman-teman tahu kan eh, pahanya ayam, paha ayam, pahanya bebek. Ya ini barusan dikirim ke saya. Ya. Setelah dikirim ke saya, ini gambar yang kedua. Tulisannya 08/08/2023. 1 tahun yang lalu. Sekarang 2024, lebih 1,5 tahun. Makanan ini ya dikasihkan sama mbaknya, sama majikan. Ya ini saya bahas perilaku majikannya di sini. Ya sebenarnya saya nggak ingin ngungkap, tapi saya ingin kasih unjuk aja ke teman bahwa ada karakter dan kelakuan majikan yang seperti ini. Walaupun kalian pernah mengalami dan semuanya, ya sudah. Ya, wes koge, ya kan? Makanan koge dikasih mbaknya. Dan ini WhatsApp-nya. Ya, coba dicek. Pak gedein teman. Roti-roti kadaluarsa disuruh makan. Ya, teman-teman. Jadi roti-roti kadaluarsa disuruh makan. Ya, Hongkong negeri beton. Di kontenmu wes ono kabeh. Persis sing tak adepi. Mbak Sri Asih aku pernah ngalamin nah kan. Ini kan berarti kelakuan majikan hampir rata-rata sama. Tidak kita menganggap orang-orang yang memanusiakan manusia. Kalau saya tak tolak Mas, ya oke. Makanya kita bahas. Karena yang nonton saya ini orang-orang yang memang sudah kawak. Terus saya pastikan orang-orang yang sudah bisa berpikir, orang-orang yang sudah di fase bahwa mana yang harus dimasukkan ke dalam pikirannya hal-hal yang baik. Makanya teman-teman memilih untuk menonton saya sampai aku di intermediate. Nah, ya wis ono persis tak adepi. Nah, oke. Kontenmu sono kabeh persis tak adepi. Oke, saya bahas. Makanya malam hari ini saya bahas. Ya, beda adoh pol karo Taiwan. Nah, di tempatku sudah gonta-ganti pembantu anak Indo, mental semua, tiap hari pada nangis. Terus berhubung saya sebelum masuk Hongkong rajin nyimak konten, ya tak lawan balik. Diam-diam kumpulin bukti, saya yang paling lama bisa setahun di sini. Ya, di kalimat terakhir ini. Nah, ini pastinya ex Taiwan. Dan ini saya rasa bukan anak non yang WA saya. Tak simpan nomornya ya, tapi ini WA ya teman-teman. Saya cuma ingin menggambarkan. Jadi saya ingin memang konten saya ini juga yang mengkonsumsi anak-anak baru. Makanan koge, sing makan sakit masuk rumah sakit itu bayar, bisa majikan kena pidana. Iya. Nah ini bisa dilaporkan dan bisa dituntut kalau kalian dikasihkan. Bisa ini foto-foto aja udah bisa jadi bukti untuk kita serang balik. Selama kita benar harus dilawan itu majikan. Nah, ini persoalannya adalah keberanian. Persoalannya adalah bahasa. Selain bahasa, keberanian. Selain itu, perjuangan berikutnya adalah kita masih butuh duit. Kita tidak siap, Mbak Bella Nureshi. Makanya inilah yang saya perjuangkan. Ya, ya kalau sampean sudah berapa tahun? Saya nggak akan piye. Tapi kita harus melihat kondisi yang bercerita. Jadi jangan dihantam. Wis lawanan gini-gini. Enggak bisa seperti itu. Anak baru tidak mentalnya tidak terlalu berani. Ya kan? Berangkat sudah banyak utang, bisa. Ku ya wis tahu juga ngalami Mas, tapi ya kuwani ngomong panganan dhewe wae.
ku mending lauk Lombok tok gak popo, akhirnya ya berubah nggak gitu lagi. Nah, berarti pengalaman ini itu nggak satu kali aja. Nah, saya bukan 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 mengangkat ini sebagai sesuatu yang saya anggap baru ya, enggak. Tapi ternyata penonton saya ini memang sudah sing tak omongno iki lho wis tuwa. Ya kan? Makanya orang lama dulu di PT modal kita mental, bahasa dan kerja nomor dua, tapi mental kita nomor satu. Nah, ya kan? Nah, udah selesai aku share ya. Balik lagi. Makanya teman-teman, saya minta tolong bantu saya. Yang bisa membantu teman-teman kita semuanya adalah kalian, bukan saya. Saya minta bantuan kalian. Mbak Asih, aku dulu majikan kasih roti ke Dalosar. Aku laporan ke agent, terus agent negur majikan, terus majikan dulu yang kadaluarsa dimakan sendiri oleh majikan. Sebegitunya, men. Ya, majikan sendiri mau makan sendiri barang kadaluarsa. Istimewa ya. Hong Kong ini pelit, perhitungan, ya kan. Gagal hampir kalau dibilang tidak memanusiakan manusia itu di awal, ya kan. Jadi kayak gitu teman-teman. Ya, makanya sebenarnya yang bisa membantu teman-teman, ya teman-teman sendiri. Saya ini cuman istiqomah aja, konsisten membuat konten. Dan satu yang saya yakini, mungkin ada beberapa teman-teman yang nonton ini, eh, pengalaman ini akan menjadi sesuatu yang sama menurut kalian. Jadi pada saat kalian banyak sering membantu orang, maka posisi kalian itu bisa dipastikan akan dibalas. Bantuan dari manapun itu akan bisa muncul. Saya meyakini akhir-akhir ini, di tahun-tahun ini, semakin tahun sampai saya merasa bahwa kehidupan saya kok semakin enak, dan ketika semakin enak saya semakin bingung. Karena posisi enak bagi saya, posisi enak itu bahaya. Mbak Setia Ega, selamat. Intinya garis besarnya wong Hongkong ki kebanyakan sama menurutku. Yo, Mbak. Tapi sekarang pada diem, diapa-apain majikan karena dengan alasan takut diinterminate, ada yang karena mikir utang. Yes. Mbak In, alhamdulillah kalau soal makanan fresh, tetapi pernah aku jam 7 malam suruh ngelap jendela, tetapi aku bilang maafkan aku bos, besok aku bersihkan karena malam jam istirahat bukan jam kerja. Oke. Selain berani kita bisa ngomong, harus bisa menerima apa yang bakal terjadi setelah itu, mungkin bisa menjadi lebih baik atau bahkan sebaliknya. Oh, Mbak Susiku. Pinter-pinter kita aja karo kudu berani speak up lagi iso ngerubah keadaan. Nah, Mbak Nur Caula, tak tunggu kapan kita podcast. Kita itu butuh suplemen, kita butuh asupan psikologis itu justru dari kalian. Tapi ya saya tidak sekali lagi memaksa. Saya tidak ingin, tapi saya ingin gini, menjadikan sekumpulan orang-orang yang memang bisa share dan berbagi hal yang baik. Ini loh, ini cita-cita gitu. Cita-cita dari saya sejak dulu. Aku pernah didenda tiap melakukan kesalahan 1 minggu aku diem. Tapi setelah itu
Setelah itu ku minta kwitansi balik ke bos, habis itu tidak mendendaku lagi, makanya hanya diri sendiri yang bisa memperjuangkan diri sendiri. Ya, itu tidak ada yang keliru. Hanya kita sendiri yang memperjuangkan. Tapi persoalannya, banyak orang-orang yang memperjuangkan dirinya sendiri saja tidak ngerti dan tidak paham. Terus bagaimana cara membuat mereka paham agar mereka mampu berjuang, memperjuangkan keadaan dan nasib mereka sendiri. Loh ya. Dan saya yakin jawaban kalian tidak. Yo pikiran dewe, Mas Bro. Yo urusan dewe, Mas Bro. Mikir awakku dewe. Majikan kalau terlalu harus dilawan selama kita benar. Ya, ya kan. Nah, saya meyakini orang-orang yang nonton konten saya ini adalah orang-orang yang sudah mengalami pahit getir, ya, ya, mengalami hal yang nggak enak, mengalami keremukan fase itu. Dan hampir dipastikan yang nonton saya ini adalah fasenya adalah fase yang menikmati hidup. Monggo masih malah matur nuwun nek aku dijak ngonten tak tunggu undangannya. Loh, saya sudah ngejak ke dia dong, Mbak. Jadi gini aja, Mbak Nur Caula. YouTube ini kan bisa share. Nanti kita live di di soalnya kalau pakai Zoom teman-teman juga agak keberatan. Aku tuh bener pingin Mbak Intan Ciamumut ya is watching. Aku tuh pingin ya hadir 2 frame atau 3 frame. Dan yang banyak ngomong itu teman-teman bukan saya. Karena selama ini kalau dikasih seminar cerita sama teman-teman itu yang ngomong pematerinya blenger aku nggak sih ngomong pematerinya. Aku sih pingin ngomong ke kalian. Pak Beni Ramdhani ya, no. Permintaan saya satu Pak, tolong video-video dan konten-konten saya itu kalau Bapak berkenan, tolong sharekan ke saat PAP atau pada saat pembekalan kasih ke PT. Itu saja Pak Beni Ramdhani, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat, selalu bahagia. Ya, aku nggak tahu entah Pak Beni ini adminnya atau Pak Beni sendiri, tapi setahu saya Pak Beni sendiri sih. Waktu HP-nya dilihat saya berkumpul. Jadi itu permohonan saya Pak. Biar biar saya berjuangnya bahagia. Terima kasih Pak Beni yang pemurah. Mudah-mudahan dikabulkan. Mudah-mudahan Bapak mengabulkan. Tolong sharekan channel YouTube Sandro Jabrik kepada siapapun yang mau berangkat ke Hong Kong. Itu aja sih. Jadi nggak cuma saya yang disuruh share punyanya BP2MI. Terima kasih Pak Beni atau punyanya Pak Beni atau kita bikin program Pak Beni. Kalau bapaknya bersedia, saya sih selalu ada buat teman-teman. Aku dulu masih non, belum bisa bahasa. Aku nggak bisa apa-apa. Terus interminate. Saat itu keadaanku terburuk, utang banyak. Tapi alhamdulillah sekarang Mas, dengan aku bersemangat nggak putus asa dan dengan doa-doa keluarga dimajikan sekarang aku dapat rioyo. Lah, ini loh. Siapapun kalian ini, saya mengundang. Gak sampai Mbak Nur Jawa. Semuanya. Semuanya silahkan punya waktu, punya kesempatan, punya keinginan untuk berbagi ke hal yang lebih baik. Saya menunggu teman-teman semua. Ya, Mbak Amilova semoga sampai ke Pak Beni. Siap, Mbak Umagung, LB is watching. Ya nggak apa-apa sih. Yes, sekali lagi. Ya diinguk-inguk sih sama Pak Beni sering. Ya harapannya kan. Tapi ya nggak tahu. Katanya beliau April 2025. Tapi ya wis. Apapun itulah. Intinya terima kasih banyak. Pak Beni sudah mampir.
Kemarin satu kali pas bahas KTP, Pak Konjen lewat, terus komen, ya sudah. Iya kan nggak mungkin lah Pak Konjen nontonin kita terus. Wis gak apa-apa lah. Kita yang penting istiqomah. Yang penting kita terus berdiskusi, membicarakan hal yang penting satu sama lain. Dan mimpi-mimpi kalian itu sebenarnya juga kepingin saya bisa bahas. Planning-planning kehidupan kalian. Kalian ini teman-teman. Mbak Arles sambil nyuci piring gitu ya. Baru selesai nyuci piringnya. Jadi mimpi-mimpi kalian, cita-cita kalian, bahkan hal-hal yang terburuk di dalam diri kalian, atau sesuatu yang kalian harapkan, sesuatu yang kalian cita-citakan, atau sesuatu yang kalian gambarkan, itu sudah di titik mana keberhasilannya. Kita bisa ceritakan effort dan perjuangan prosesnya. Itu akan menjadi kasanah pengetahuan bagi kita semua yang ada di sini. Aku dulu awal-awal sering nggak dikasih sarapan, tak laporin ke agent majikan pulang, babu dimarahin, bobo dimarahin. Majikan pulang bobo. Nunggu jam mandi mas, Mbak Arles. Siap. Mandi apa mandi bersama Mbak Arles? Semoga sampai ke Pak Beni, Mbak Amilo, Pak. Siap. Jadi gini ya teman-teman, kembali lagi bahwa kelakuan-kelakuan dan sifat-sifat majikan ini sebenarnya sama dan bagaimana tergantung dari diri kita. Tapi benar kok. Kunci orang Hongkong adalah kalau nggak kita lawan, maka kita akan selamanya terinjak. Nah ini persoalannya. Ya, kalau mau ngelawan takut, utangnya banyak, potongan masih jalan, kok nasibku piye? Enggak juga sih sebenarnya. Cara melawannya sesederhana aja sih. Enggak usah ngomong keras. Ada sing sang mau mencungi. Aku gak seneng iki penyakit iki. Ya, intinya kita bisa menyampaikan secara logika yang bisa diterima dengan nalar. Wong ngomong kalau nggak dilawan kita ditindas. Yes. Nah, tips dan triknya ini yang wajib kita bahas, Mbak Bella Nureshi. Mbak Mayandri kalau mau protes bos, yang paling utama persiapkan mental, pahami lingkungan saat itu juga, karakter sifat bos juga siap akan konsekuensinya. Keren ini, Mbak Mayandri. Logical, keren. Ya kan? Penontonku bukan followerku ya. Yang nonton aku itu wong pinter-pinter kabeh. Wis pasti kawak nang Hongkong. Saking kawake wis kehidupan ini menikmati dan ingin membawa asupan-asupan yang positif. Wong kene terah nembuh kok ngewoi Mas. Ket MOU ditinggal megawe neng pawon enak-enakan nonton TV. Saiki kita arep mandi ndorong mlebu jisuk. Kawak Mbak Arles ya begitulah. Ya begitulah. Ya dengan begitu kan sampai nonton saya. Jadi saya harus terima kasih sama majikan. Biar sampai nonton saya. Ngengui saya. Wong gandeng sak dunia. Ek. Akhirnya kan sampai ngenteni sambil ngenteni majikan Mariatus kan nonton aku dhisik. Sak durunge mlebu kamar terus istirahat. Ngak. Mbak Mayanti pas. Yuk kapan-kapan kita bahas tips dan triks ya. Kalau teman-teman kalau teman-teman bersedia, kalau teman-teman boleh, kalau teman-teman nggak berkeberatan, wis ya harapanku tulis tips dan trik menghadapi majikan, terus kalian foto kirim WhatsApp ke saya, wis nanti tak bacakan. Dari Mbak siapa tolong dituliskan berapa tahun di Hongkong, wis satu persatu dari kalian. Kalau kalian bersedia, kalau kalian bermurah hati, kalau kalian ingin berbagi, wis ya sekali lagi boleh kalian tulis di kertas, terserah kalian apa yang mau kalian tulis.
Ya, nanti difoto terus kita bacakan. Ya, buat penonton-penonton kita, buat orang-orang yang kita peduli atas nasib mereka. Jadi untuk diri kita berbagi. Terlalu tinggi kalau kita bicara peduli. Untuk kita berbagi kebaikan di kehidupan kita yang masa mendatang. Jago jogonya siji tok kaya wong sak RT reate jam 11-an. Disabari ya, Mbak Arles, disabari. Itu sudah pilihan. Sing pingin jogo wong tuwek ya sampean, sing milih nang Hongkong ya sampean, terus aku kon kudu piye? Wis aku ngancani kalian bernonton saya tak kancani. Saya menemani kalian membahas pemikiran saya, ya, membahas apa yang saya pandangkan, terus mendapat feedback dari kalian. Majikan itu kalau sembahyang takut dosa, menyakiti pembantu. Pokoknya mengerti agama pasti baik karena yang aku ikuti tiap hari sembahyang dan ikuti kawui hatinya baik ya yang aku tahu. Mengeluh sidik mas, oh nggak apa-apa, nggak boleh. Mengeluh banyak ya boleh. Nggak apa-apa Mbak Ernest. Ya, ah ini juga jadi konsep. Kalau majikan kita sering beribadah, kayak berdoa di kuil, berdoa di kelenteng, ya agak sedikit punya hati. Bukan agak sedikit punya, ya memang punya hati. Tapi kalau majikan sing mau duit, sing digoleki, kesibukan. Nanti kita bahas ya, bahwa orang Hongkong lebih memilih ya, untuk episode berikutnya supaya lebih keren ya. Episode berikutnya kita membahas tadi, aku mikir bahasan berikutnya adalah orang Hongkong lebih memilih bayarin orang untuk merawat orang tuanya dibandingkan dia yang merawat sendiri. Mbak Wildan Devisa, Taifung 8 Kosandro sekarang. Masuk sih. Pian, Pian, Delon observe. Apakah sudah ada warning T8? Wah, ya sih. Ya wis. Teman-teman semuanya, observe-ku ada di HP satunya di Facebook. Kita coba ya share ya beritanya. Oke, kita lihat di kita lihat aja di sini ya dulu bentar ya. Oke, kita cek Hong Kong Observatorium. Observatorium Hong Kong. Kita cek T3 teman-teman. Ya, T3. Ini informasi 13 November Rabu. Kita bahasa Indonesia. Oke, kita bacakan. Tips cuaca khusus. Toraji akan semakin mendekat. Muara Sungai Per, angin kencang dan hujan badai nomor 8 akan dikeluarkan pada pukul 23.10 hari ini. Oke, 23.10 hari ini. Tetap setidaknya hingga pukul 10 pagi. Ya, oke. Aduh. Oke, observatorium ya. Oke, masih 3 Kak ya. Hongkong mengumumkan bahwa sinyal peringatan siklon tropis nomor 8 dikeluarkan pada 23.10 hari ini. Nanti jam 23, teman-teman. Sekarang sudah 23 ya. Sekarang udah 23. 23 nanti kurang 10 menit. Angin di daerah Jepang akan semakin kencang. Pemerintah menyarankan masyarakat melakukan perjalanan pulang yang panjang atau sulit atau harus kembali ke pulau terpencil memulai perjalanan mereka sekarang. Pemerintah sekarang sedang membuat pengaturan untuk memulangkan karyawannya sesuai dengan itu. Pengumuman oleh Biro Pendidikan mengumumkan kelas-kelas semua sekolah diliburkan. Sekolah harus menerapkan langkah-langkah darurat memastikan keselamatan siswa. Mereka harus memastikan kondisi aman sebelum mengizinkan siswa kembali ke rumah. Toraji akan semakin mendekat. Kencang badai menyertainya akan mempengaruhi Hongkong pada malam hari besok.
observatorium mengeluarkan sinyal angin badai nomor 8 pukul 23.10 malam ini akan tetap berlaku setidaknya hingga pukul 10 besok pagi. Oke guys. Ya, ini laporan cuaca. Oke, sambil kita bahas ya teman-teman semuanya. Majikan yang dulu maksa aku ngelap jendela nyuruh aku naik kursi karena nggak terjangkau, terus aku ngomong gimana kalau aku jatuh. Apa nyonya bisa menggantikan jiwaku keluarga, terus nyonya diam. Ya, 23010 baru akan dinyatakan T8 ya teman-teman. Ini sudah saya share. Nah, ini sudah kalian cek ya. Ya, kita sampaikan. Yes, mudah-mudahan semuanya baik-baik. Semua ada sehat-sehat. Oke, saya akhiri live-nya. Jaga kesehatan buat teman-teman. Ya, jaga baik-baik semuanya. Kembali lagi pesan saya. Rumahku lantai 53 Kosandro. Apa nih? Menakutkan. Suaranya menakutkan ya. Apalagi kalau di pinggir laut. Tapi kembali lagi, Mbak Susiko asik besok libur. Jadi kembali lagi bahwa berdoa ya, yang bisa mengiringi keselamatan dan kesehatan kalian adalah berdoa ya. Karena apapun yang terjadi kalian, kalau kalian di Hong Kong, kalian kalau saya bilang ya jihad fisabilillah. Karena kalian memperjuangkan nasib keluarga kalian, karena kalian berperang, karena kalian berusaha. Ya, sekali lagi kalian berusaha untuk memperjuangkan sesuatu ada yang di Indonesia. Oke teman-teman semuanya, malam hari ini terima kasih yang sudah membersamai saya pas jam 10 dan nanti perpindahan dari T3 menjadi T8 adalah jam 23.10 dan peringatannya akan ditulis oleh observatorium dari Hong Kong sampai jam 10 besok pagi. Ya, tetap semangat, tetap berdoa dan jangan lupa bahwa kalian akan baik-baik saja. Gusti Allah akan melindungi kalian semuanya. Tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel, and see you next video. Bye-bye. Bye-bye.